Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Ibu. Ibu. Pagi, Ibu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo Yonatan, halo Fiore. Selamat pagi. Iya, ketemu lagi. Iya, anak. Iya, anak. Iya, kita ketemu lagi ya. Kalian naik, aku ngikut naik ya. Saya Pak Agung pindah kelas. Nah, kita sukses bersama kan ya, naik-naik semua dengan wali kelasnya. Ya, Luis, pagi, halo Maria, Aleta, pagi. Selamat pagi, Agnes Elis. Pagi, Pak. Selamat pagi, Angel Aprilia. Selamat pagi, Alexander Kun Coro Adi. Ya. Pagi, Pak. Sudah mandi? Sudah. Jangan cuci muka aja ya. Kan biasanya bangunnya telat-telat ya kan. Maksudnya itu siang jam 8.08. Nah, sekarang kita kan Zoom. Pagi, Ya kan? Pak. Nah, siapa ini? Halo, cek. Anak-anak keluar sendiri nggak tadi ya? Kenapa? Iya, Pak. Meeting. Oh, keluar. Ya, maaf ya. Ini ada itu pesawat lewat kayaknya ya kan. Terus gangguan sinyal di sini ya kan. Sudah banyak ini. Nah, dibuka dong ininya, kameranya. Pak Agung pengen tengok nih wajah ganteng cantik kalian ya kan. Pokoknya anak-anak nanti kalau tiba-tiba keluar sendiri masuk lagi ya menggunakan link yang sama, oke? Seperti biasa tinggal 00. Yang bisa rename nama diganti ya, diberi kelasnya 5A, 5B, atau 5C.
Ya, rename ya. Diberi nama di belakang nama itu dalam kurung 5A. Nah, 5B, 5C. Jadi tahuan kamu tuh di mana masuknya ya. Joven kok masih 4 toh, tak turunkan kamu ya. Turun lagi aja, kamu nggak usah di kelas 5 ini. Ganti Joven ya. 4B, 4B. Nah, gitu dong, 5B. Nah, Pak, nah, berapa? Nah, bumi itu kan bulat, Pak. terus Kenapa air tidak tumpah? apa? Bumi itu bulat, kenapa air tidak tumpah? Nah, aku mau tanya juga nih. Bumi kan bulat, Bumi Dominik. datar, bumi datar, bumi datar, bumi datar. Bumi datar. Dominik, itu kan pertanyaan yang kelas 4 dulu kamu tanyakan hal yang sama kan? Ngapain tanya lagi? Udah usang itu. Trick question itu trick question. Bumi datar. Kenapa air itu bisa panas sedangkan api nggak bisa dingin, Pak? Lihat. Pasti jadi di TikTok pasti. Kalau pasti. Iya itu, setuju itu. Cari di TikTok itu konspirasi itu anak itu tuh. Bu berita itu anak agak ini ya, Bu hati-hati. Itu yang nonton anime enggak? Atau cuma aku doang? Wibu. Oh my god, jangan dibilang usia aku beneran aku bangga. Ada kan Bu? Aku juga ada di komiknya. Ya aku beneran bangga. Enggak wibu, aku enggak wibu, aku halal. Iya, aku juga halal, boy. Aku ibu bukan berarti aku haram. Halal juga. Ibu mau. Matamu bawang. Darah melan juga sih. Tapi itu nggak ada hubungannya sama aku haram atau halal, sama aja. Kangen ya sama temen-temennya. Saya Liburnya anak kurang baru. lama ya. Saya anak baru. 32. Tidak. Itu hal biasa. Di Zoom itu hal biasa. Separuh, kalau udah masuk separuh itu udah bagus. Nah ini 50. Sambil dicek Bu di itu. Ayo masuk anak-anak. Masuk. Galaksi. Sip.
Halo, Kenan. Selamat pagi, Kenan. Pagi, Pak. Mana ini Kenan? Mana? Pagi. Nah, Kenan, kemarin kelas berapa, Kenan? 4. 4 apa? Ah. Nah, itu nulisnya apa itu? 5 apa itu sekarang? Coba. 5C. 5C. Nah, benar tidak itu? Benar. Benar, mantap. 100. Gelinding nolnya semua. Yang penting Hey. naik lah, Pak. Gak apa-apa nilainya 0 menggelinding, Pak. Yo, ini jam 8 ini, ya. Kita mulai ya. Ya, Pak. Orang tua kami, guru kami, Tuhan berkatilah kawan-kawan kami juga. Tuhan berkatilah guru kami yang mengajar kami untuk mencari ilmu, ya Tuhan. Terima kasih. Amin. Bapa kami yang ada di surga, muliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Doa kami. Elizabeth, doakanlah kami. Maria bintang samudra, doakanlah kami. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Kenan. Oke, anak-anak, untuk perwalian pada pagi hari ini, nanti yang pertama akan dibawakan oleh Bu Rita. Anak-anak, Pagi. ya pagi. Halo Jennifer, selamat pagi ya. Nah, yang baru gabung tidak apa-apa. Ya pagi. Nah, anak-anak silakan untuk close mic ya. Ya, yang bicara hanya satu saja. Oke. Nah, kepada Bu Rita dipersilakan. Terima kasih Pak Agung. Anak-anak bisa mendengar dengan jelas suara Ibu Rita. Makanya kecil, Bu. Suaranya kecil, Bu. Suaranya kenapa? Suaranya kecil, Bu. Kecil, Bu. Pengaran. Kurang nyaring. Tinggal pakai nyaring ini ya. Sudah? Jelas? Kurang keras. Belum kurang keras, Bu. Saya belum bisa dengar. Belum, Bu. Belum. Sudah? Bu, belum.
Belum, Bu. Tidak ada gambarnya, Bu. Ini aja. Gimana? Sudah? Sudah, Bu. Sudah ada. Bu, tidak ada gambarnya, Bu. Sudah ya? Baik. Anak-anak semua yang baik dari kelas 5A sampai dengan 5C. Mulai hari ini kita memasuki tahun ajaran baru. Tahun ajaran berapa ya? Siapa yang tahu? Tahun ajaran baru berapa? Oh, enggak ada yang jawab. Semester 1. Tahun ajaran berapa? 2020. Anak-anak sekarang duduk di kelas. Duduk di kelas berapa? Kelas 5. Duduk di kelas 5 berarti lebih tinggi tingkatannya ya. Ya, Bu. Maka di kelas 5 nanti belajarnya tentu akan lebih bersungguh-sungguh. Walaupun ya sudah bersungguh-sungguh ya di kelas sebelumnya, tapi di kelas 5 nanti anak juga akan meningkatkan semangat belajar supaya bisa mempersiapkan diri lebih untuk nanti ke kelas 6 ya. Kelas 6 nanti kalian menghadapi ujian. Jadi di kelas 5 itu juga sudah harus betul-betul persiapan. Karena materi ujian itu biasanya dimulai dari kelas 4 kelas 6. Maka dari awal Ibu mengingatkan supaya kalian bisa mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh. Bersedia ya semua ya? Bersedia, Bu. Bersedia, Bu. Bersedia. Baik. Next. Anak-anak, kita tentu dengan menggunakan pembelajaran di kelas 5 bersama-sama ya, dengan penuh semangat, dengan senang hati ya. Kita akan tatap muka, berdoa saja semoga tahun ini tidak ada PJJ ya, supaya kita lebih jadi akan lebih maksimal kalau kita bisa tatap muka. Baik, nah, tak kenal maka tak sayang ya, pasti kalian pernah mendengar itu ya, tak kenal maka tak sayang, maka di kelas 5 nanti baik, Ibu akan diri selaku wali namun B dan 5C juga mengenal Ibu ya. Nama lengkap Ibu Margareta Suprihatin Dwi Handayani, bisa dipanggil dengan Ibu Rita karena lumayan panjang namanya ya, jadi biasa dipanggil dengan Ibu Rita. Ibu mengajar di SD Sin Carolus ini sejak tahun 1994, jadi sudah 28 tahun ya. Nah, awal mengajar dulu memang
Ibu mendapat kelas, lalu kelas 5, kelas 4, kemudian lama sekali Ibu mengajar di kelas 6, ya. Setelah kelas 6 cukup lama, ya Ibu lalu minta untuk di kelas yang bawah saja, ya. Nah, lalu dari kelas 6 ke kelas 5. Nah, ini sudah tahun yang ketiga Ibu mengajar di kelas 5. Ibu sudah berkeluarga, mempunyai 2 anak yang sudah kuliah, ya. Itu saja perkenalan Ibu, bisa dilanjutkan oleh Bapak Agung. Silahkan Pak Agung. Ya, nah, kasihan anak yang sudah mengenal ya kan. Nah, Pak Agung perkenalkan kembali ya. Nah, nama Bapak Agung Permadi ya. Nah, tempat tanggal lahir Pekalongan 4 Juni 1994. Halo, Pak Agung. Dulu wali kelas 4A. Wali kelasnya Kenan. Nyasar itu salah ya. Nanti diperbaiki Kenan tuh. Lalu sekarang kalian naik, Pak Agung ikut naik sekarang tapi tidak lagi menjadi wali kelas 4A. Nah, geser menjadi wali kelas 5B. Ya, itu ya anak-anak ya. Sip. Singkat saja untuk perkenalannya, nanti mendalamnya anak-anak kelas saja. Oke, seperti sekolah. Selanjutnya silakan Bu Vivilia. Ya, terima kasih Pak Agung. Salam kenal anak-anak kelas 5. Mungkin beberapa ada yang tahu Ibu, ada yang belum tahu ya. Nama Ibu, nama lengkapnya Sisilia Ari Susanti. Nanti kalau ketemu di sekolah dipanggil aja Ibu Ari. Ibu bergabung dengan SD Sinkarulus tahun 2020. Waktu itu wali kelas 4A. Dan sekarang Ibu wali kelas 5C. Salam kenal untuk kita semua. Ibu statusnya sudah menikah, punya 1 anak. Semoga ke depannya kita bisa bekerja sama dengan baik. Salam kenal. Ya, salam kenal, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Agung dan Ibu Ari ya atas perkenalannya. Baik, kita lanjut. Saya rasa cukup perkenalannya. Nah, untuk kita sebut dengan perwalian bersama karena kita bersama-sama dari kelas A, B, dan C ya. Nah, apa yang akan disampaikan melalui pertemuan kita hari ini? Yang pertama adalah buku yang akan kita gunakan selama belajar di kelas 5. Kemudian ada aturan kelas, kemudian tugas-tugas, mana nanti tugas-tugasnya mana ya, dan yang keempat penilaian. Baik, kita awali dengan buku terlebih dahulu. Nah, buku kelas 5 itu ada tematik dari Kemendikbud ya, ini kalian bisa melihat gambarnya sepertinya akan digunakan untuk semester 1 itu dari tema 1 sampai tema 5. Kemudian nanti semester 2 itu tema 6 sampai tema 9. Jadi kita punya 9 tematik dari Kemendikbud. Kemudian selanjutnya ada buku PCOK ya, PCOK, kemudian matematika,
buku dari Kemendikbud dan juga matematika ini akan dipinjami oleh sekolah, Namun, buku kelas 4 yang kalian pinjam sebelumnya itu harus kembalikan terlebih dahulu. Bagaimana, apakah anak sudah mengembalikan buku yang dipinjam dari sekolah? Sudah belum? Oke, kalau ada yang belum, mohon dengan sangat bukunya dikembalikan. Aku sudah, Bu. Oke, sudah. Bagus. Akan dipakai oleh kelas kalian, kelas 5. Ya. Tuh. Kemudian kita juga menggunakan e-book. Next. Ya, e-book dari Tarakanita. Jadi e-book Tarakanita itu ada tematik tema 1-9, kemudian EJOK, bahasa Inggris, PAK, mengerti, semua ada di situ. Lalu PKT juga ada. Nanti akan e-book ini akan diberikan filenya, lalu dikirim ke classroom. Classroom ya. Itu untuk buku cetak yang dipakai. Mungkin buku kalau anak-anak nanti dipinjami, ya buku-buku dipinjam dalam kondisi baik dan dikembalikan dalam kondisi baik pula. Seandainya hilang, anak-anak wajib mengganti, bukan mengganti uang, tetapi dengan buku. Itu terkait dengan buku-buku yang digunakan. Baik, selanjutnya silakan untuk aturan kelas. Oke, terima kasih Bu Rita. Nah, anak-anak, silahkan anak-anak fokus ya. Ini kita memasuki aturan kelas. Oke, Ibu, selanjutnya. Oke, yang pertama adalah mematuhi protokol kesehatan. Nah, mematuhi protokol kesehatan, anak-anak harus memakai masker, ya, memakai masker, jaga jarak, ya kan. Kalau mau ngobrol, usahakan pakai masker, ya, supaya Pak Agung ingin sekali kita tuh selalu masuk. Nah, yang namanya kita belajar jarak jauh seperti ini, Pak Agung itu merasakan sangat kurang dalam mendampingi anak-anak dalam belajar. Oke. Lalu selanjutnya membawa bekal makanan dari rumah. Walaupun nanti ada kantin yang akan dibuka, tapi cuma satu, ya. Tapi Pak Agung minta supaya nanti tidak berkerumun beli, ya kan. Anak-anak bawalah bekal. Lalu anak-anak kalau mau makan, ya, habis mau makan, WC, jangan lupa ya. Kenan ya, sering sekali ini lupa cuci tangan, ya. Nah, usahakan anak-anak cuci tangan harus ya pakai sabun. Nah, selanjutnya, bawa alat makan sendiri, ya. Nah, lalu anak-anak itu tidak meminjam alat makan, misal tidak bawa sendok, wah, pinjamnya temannya kan, sangat miris itu nanti, aduh, tidak bisa terbayangkan, tukar menukar itu. Nah, lalu bawa pena, ya, bawa pena, apa saja penanya, yaitu pena hitam, pensil,
penghapus, lalu correction tape, stiker, atau lalu ada rautan pensil. Nah, tip X cair tidak diperkenankan dibawa. Lalu ya, tidak mencoret-coret ini meja. Wah, kamu kayak Mas Purba aja selalu Kalau titik garis itu boleh nggak, Pak? garis, sih jangan. Tip X garis, Pak. Apa? Stiker, correction tape, correction tape. Yang modelnya ditarik seret gitu kan, bunyi keret itu boleh yang itu ya. Oke? Oke, Pak. Oke, sip. Nah, gitu dong. Lanjut. Nah, lalu aturan penggunaan seragam. Lanjut. Nah, ini perlu ini. Nah, cara Kanita itu terkenal dengan anak-anak yang disiplin. Hari Senin, seragam merah putih menggunakan topi dan dasi. Sepatu hitam, kaos kaki berlogo SD Sintarolus, ya. Ya, berlogo juga topi dan dasinya, ya. Beli di TU, oke. Nah, jangan sampai anak-anak itu karena tidak disiplin masuk ke daftar kejadian itu mengurangi nilai kamu ya. Oke, selanjutnya hari Selasa. Pak, 10 menit. Nah, seragam merah putih, sepatu hitam, kaos kaki berlogo SD Sintarolus ya. Bedanya enggak. Kalau Selasa nggak pakai topi dan dasi. Lanjut. Nah, hari Rabu dan Kamis seragam kotak-kotak, sepatu hitam dan kaos kaki putih. Nah, anak-anak kayaknya kita akan mengenakan pakaian batik khas Bengkulu. Nah, tapi nanti ya itu Pak Agung hanya memberi saja bebas. Nah, selanjutnya seragam hari Jumat. Nah, seragam kotak-kotak, sepatu dan kaos kaki warna bebas. Oke, seperti biasa. Nah, pokok anak-anak yang Pak Agung sampaikan tadi yang mengenai batik surat itu tunggu saja ya pemberitahuannya ya. Ini cuma Pak Agung memberitahu saja, pemberitahuan mungkin tunggu saja pemberitahuan atau suratnya diberikan. Oke, sip, paham? Oke, selanjutnya Bu. Oke, peraturan keras akan dijelaskan oleh Bu Ari ya, Bu Ari ya. Silakan Bu Ari. Terima kasih Pak Agung. Sebelum Ibu mulai, nanti jika Zoom-nya tiba-tiba mati, masuk lagi ya, pakai link yang sama. Peraturan kelas ini adalah tata tertib yang memang sudah ada di SD Sintarolus dan juga membantu anak-anak sekalian untuk lebih disiplin. Nah, yang pertama, seluruh siswa harus berada di sekolah paling lambat 10 menit sebelum pelajaran. Kalau kemarin di kelas 4 masuk jam 8, datangnya jam 8 lewat, besok bangun lebih pagi ya nak. Nah, kita akan berada di sekolah itu paling lambat 10 menit sebelum belajar. Pembelajaran untuk tahun pelajaran 2022-2023 ini akan kembali normal dengan dimulai pukul 7.30
dan pulang sesuai jadwal. Nah, sebagai informasi, untuk kelas atas, hari Senin itu pulangnya sekitar jam 1:30, lalu Selasa sampai Kamis jam 1:15, sedangkan hari Jumat itu jam 11. Sekitar pukul 11. Jadi nanti ikuti sesuai jadwal yang dibagikan. Dalam hal ini jadwalnya sudah dibagikan kepada anak sekalian. Kemudian di hari Jumat, untuk anak-anak beragama Katolik tentu saja ada pelajaran bimbingan. Selanjutnya, siswa yang menangani ya. Dari AKB. Ya, sebentar ya. Sudah muncul, Bu? Sudah muncul. Oke. Ya. Tadi ada yang bertanya jadwal olahraganya kapan? Untuk kelas 5, jika tidak berubah, jadwal olahraganya adalah hari Kamis. Nah, Ibu lanjutkan lagi ya. Siswa yang berhalangan hadir wajib memberitahukan kepada wali kelas. Karena kita masih peralihan dari pandemi, maka bagi yang tidak enak badan dari pagi atau dari hari sebelumnya, disarankan tidak berangkat ke sekolah demi kesehatan bersama. Tetapi orang tua tetap wajib menginfokan kepada wali kelas bahwa Bapak atau Ibu, anak kami hari ini tidak masuk karena kurang enak badan. Selain itu, jika ada izin tertentu karena keperluan, orang tua dapat meminta izin dengan menggunakan surat kepada wali kelas. Apa yang harus disampaikan, alasan mengapa tidak dapat hadir ketika pembelajaran berlangsung. Jika kalian sakit lebih dari 3 hari, bisa wajib memberikan surat izin dokter. Karena biasanya kalau hanya demam atau gejala flu 1 atau 2 hari, jika sudah diatasi itu sudah membaik. Tetapi jika memang belum membaik, silakan periksa ke dokter dan surat izin dari dokter disampaikan kepada wali kelas. Yang keempat, terkait tadi kedisiplinan datang nih. Jika siswa datang terlambat, itu pasti ada konsekuensinya. Apa yang kalian lakukan, itu yang kalian tuai. Maka jika kalian terlambat, pasti ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Nah, konsekuensinya nanti akan dibahas di kelas masing-masing. Sehingga kalian yang membuat konsekuensi, kalian juga yang harus menepatinya. Dari kalian untuk kalian. Oke, berikutnya. Selama pembelajaran, tidak diperkenankan meninggalkan kelas atau sekolah
walaupun sedang istirahat dan tanpa seizin guru. Kalian tadi sudah disampaikan oleh Pak Agung, wajib membawa bekal. Nah, saat istirahat, itu makannya bisa di kelas, bisa di luar kelas. Namun, tidak diizinkan untuk keluar area sekolah. Lalu meninggalkan kelas yang dimaksudkan lainnya, misalnya mau ke kamar mandi. Nah, ini biasakan untuk meminta izin terlebih dahulu, kemudian bergantian satu persatu. Yang keenam, mengikuti pelajaran dengan tertib dan menjaga ketenangan kelas. Jadi, kita belajar menghormati dan menghargai setiap orang, mengikuti pelajaran dengan tertib dan menjaga ketenangan kelas. Ketika Bapak Ibu guru sedang berbicara atau sedang menjelaskan, kalian bersedia untuk mendengarkan dengan saksama. Maka begitu pun sebaliknya. Maaf ya anak-anak, terputus lagi. Kita tunggu teman-temannya masuk kembali. Kalau hari Kamis olahraga berarti bawa baju olahraga juga ya, Bu? Iya. Oke, yang terkait olahraga tadi, sembari menunggu temannya, ketika olahraga, itu dari rumah memakai baju olahraga, lalu selesai olahraga, baru berganti seragam tadi. Tetap membawa baju ganti. Capeknya pulsa udah habis. Adanya buah anggur yang masih kecil. Oke, Ibu lanjutkan kembali ya. Nah, jadi tadi kita belajar menghormati dan menghargai Bapak dan Ibu guru. Ketika menjelaskan, kalian mendengarkan. Maka ketika kalian berpendapat atau bertanya, Bapak dan Ibu guru akan kembali mendengarkan apa yang kalian sampaikan. Sehingga suasana kelas kita menjadi tertib dan juga tenang. Kemudian untuk hal yang mau ditanyakan, nanti Ibu selesaikan dulu penjelasannya, baru kita saling bertanya ya. Yang ketujuh, tidak diperkenankan makan saat pelajaran. Jadi saat di dalam kelas itu tidak boleh makan. Tetapi makan itu pada saat istirahat. Lalu bagaimana dengan minum? Minum diizinkan selama pembelajaran, selama kalian meminta izin. Jadi, jika untuk minum itu diizinkan, karena memang kebutuhan terbesar tubuh kita itu adalah air. Sedangkan jika makan, boleh tanya? itu tanyanya sebentar ya. Ibu selesaikan dulu sebentar. Nah, jadi ketika pelajaran yang diperkenankan hanya minum, makannya pada saat jam istirahat. Ini tadi yang sudah Ibu sampaikan, ketika ke kamar mandi atau menuju ruang lainnya, bergantian satu persatu sesuai instruksi dari guru. Di dalam kelas, kalian tetap harus sopan dan tertib saat bertanya atau berpendapat. Ketika sudah mengangkat tangan, bersabar,
sampai disebutkan namanya oleh Bapak dan Ibu guru, supaya semuanya mendapatkan kesempatan yang sama, dan jika temannya bertanya, kita semua bisa mendengarkan dengan jelas apa yang disampaikan oleh teman kita. Dan yang terakhir, untuk kepulangan, jika semester lalu kalian menunggu panggilan, maka untuk semester ini nanti mengikuti instruksi dari guru untuk keamanan dan kesehatan kita bersama. Dan sebagai informasi, mulai semester ini nanti saat kita sudah masuk, tiket akan berjalan kembali. Selanjutnya, hal terkait tugas-tugas akan disampaikan oleh Ibu Rita. Udah di-unmute ya? Oke, sudah. Terima kasih Bu Ari. Bagaimana, jelas ya suara Ibu ya? Jelas, Oke. Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Nah, untuk buku yang perlu disiapkan, ya, setiap siswa menyiapkan 8 buku tulis bergaris dan 1 buku tulis kotak-kotak. Nanti ini akan mungkin perlu diulang kembali di kelas masing-masing ya. Bersama, silahkan diperhatikan terlebih dahulu. 8 buku tulis bergaris dan 1 buku tulis kotak-kotak. Nah, buku tulis bergaris digunakan untuk latihan pelajaran, ya. Untuk tematik, itu ada muatan bahasa Indonesia, PKN, IPA, IPS, dan SBDP. Kemudian PJOK, PAK, ya. Lalu untuk buku kotak-kotak itu digunakan untuk pelajaran matematika, supaya nanti seandainya kalian belajar tentang bangun datar, ya, itu tidak kesulitan dalam menggambar bangunnya, ya, supaya sudah dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Kemudian, oh ya, satu lagi buku gambar. Buku gambar itu kalau bisa kalian siapkan buku gambar besar namanya ya. Kalau ukurannya di bawah A3. Di bawah A3. Dengan A3. Ada namanya buku gambar besar ya. Buku gambar besar, jadi ukurannya lebih besar dari kertas folio, tetapi di bawah ukuran buku gambar A3. Itu untuk buku gambar. Ukuran apa tuh? Buku gambar. Ya, namanya buku gambar besar ya. Nanti kalau membelinya buku gambar besar. Jangan yang A3, kalau A3 itu terlalu besar. Kalau mau dibagi 2 terlalu kecil. Tapi kalau mau pakai A3 terlalu besar. Jadi nah yang pas itu adalah buku gambar besar namanya. Kalau kalian membeli, sampaikan seperti itu, buku gambar besar. Lanjut. Kemudian untuk bentuk penugasan. Tugas tertulis ada yang dikerjakan di sekolah, kemudian ada yang dikerjakan di rumah, ada juga tugas online melalui Google Form, quiz, atau media tugas lainnya, itu untuk tugas-tugasnya. Sama proyek. Dan tugas proyek, ada nanti tugas proyek.
Oke, selanjutnya tentang penilaian. Untuk ketentuan penilaian, setiap tugas dan PH memiliki skor maksimal. Kemudian KKM sekolah ya, tidak hanya kelas 5 saja, KKM sekolah itu 71 untuk setiap mata pelajaran. Kalau tematik ya, muatan pelajarannya 71 ya. Kemudian keterlambatan tugas maksimal 3 hari dari waktu yang ditentukan dengan memberikan alasan kepada wali kelas. Bila lebih dari 3 hari, maka tugas yang dikumpulkan akan mendapat nilai sesuai dengan KKM, yaitu 71. Maka anak-anak tugas mohon segera dikerjakan, jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda biasanya akan lupa. Nah, lupa itu tidak hanya milik anak-anak, tapi juga milik kami, Bapak Ibu Guru juga punya kekurangan lupa, ya. Maka ketika kita diberi tugas, utamakan tugas terlebih dahulu. Nanti baru silahkan mau bermain, mau apa silahkan. Bermain boleh, tidak ada larangan. Tapi tugas-tugas alangkah baiknya sudah dikerjakan lebih dulu. Jadi kalian mau bermain itu tidak punya tanggungan lagi. Ya, ingat-ingat ya nak ya. Jadi keterlambatan itu maksimal 3 hari. Lebih dari itu, maka nilai itu adalah nilai KKM. Jangan marah-marah. Bapak Ibu Guru, kenapa saya betul semua loh, nilainya cuma 71. Nah, terlambat nggak mengirimkan atau mengumpulkannya? Kalau terlambat ya, dengan nama terpaksa, itu Bapak Ibu akan memberi nilai sebagai. Sudah selesai. Oke, ini anak-anak penjelasan untuk pertanyaan hari ini. Nanti apa yang sudah disampaikan dalam Zoom kita ini akan kirim ke grup ya. Filenya ini akan kirim ke grup supaya nanti anak-anak memiliki. Walaupun nanti juga akan dibalik di grup kelas supaya lebih jelas. Oke? Baik, tadi anak-anak ada yang mau bertanya kan? Silahkan sekarang kalian diberi waktu untuk bertanya. Nulis di chat. Ya, boleh tuliskan di chat. Yang mau bertanya, boleh menuliskan di chat, boleh raise hand. Boleh tanya langsung. Ya. Nah, langsung open mic saja. Cari sendiri. Hah? Buka video apanya? Nah. Berapa harga baju putih? Oke. Oke, kita jawab dulu pertanyaan dari Alexander Kuspuncoro Adi. Nah, ini perlu teman-teman ketahui, Alexander Kuspuncoro Adi ini teman baru kita di kelas 5C. Nah, untuk Alex, ini untuk harga-harga seragam, nanti bisa langsung ditanyakan ke tata usaha. Ruangnya itu kalau masuk SD Sinkarolus, ruang pertama yang dijumpai. Sebelah kanan. Lanjut. Bu, kapan sekolah? Sekolah. Pada nggak sabar ini, Bu. Sekolah pastinya masuk hari Rabu. Ya. Ya nak ya. Besok masih Zoom. Nah, ini kan Zoom-nya kan ini bareng-bareng. Kalau besok per kelas. Nah, habis kelas masing-masing. Habis itu anak-anak hari Rabunya berangkat. Oke. Sip. Nah, sudah nggak sabar. Pak Abun juga udah nggak sabar. Bu Rika nggak sabar. Ya. Di sini juga nggak sabar untuk bertemu kalian. Oke, selanjutnya apa lagi? Selanjutnya, Bu, apakah setiap hari Senin ada upacara? Direncanakan
karena sekolah sudah mulai normal, maka akan diadakan upacara. Oleh sebab itu, maka nanti saat kalian menerima jadwal, hari Senin adalah hari yang paling panjang jam pulangnya, karena ditambah waktu untuk upacara. Pertanyaan berikutnya, apakah memakai buku catatan, Pak Agung? Apakah? Memakai buku catatan. Sebenarnya tidak usah ya. Pakai ini aja nanti materinya share aja anak-anak bisa. Tapi jika anak-anak ingin punya catatan itu juga boleh, misal diterangkan oleh guru gitu. Yang di bagian saat itu tidak paham lalu dijelaskan kelas itu lebih jelas ini. Nah, Pak saya ingin catat gitu. Bilang saja nanti diberi waktu untuk mencatat. Oke. Pokoknya anak-anak kelas 5 ya kan harus berani mengungkapkan pendapat itu perlu. Oke. Jadi kalau anak diam di kelas seperti Pak guru-guru itu yang dirasakan adalah juga kebingungan. Ini anak-anak itu sudah paham belum toh? Oh diem apa ngantuk ya kan, apa kepingin ke WC kan nggak jelas ya kan. Kalau anak-anak ada interaksi itu lebih enak. Oke, jelas? Sip. Pertanyaan selanjutnya. Ini ada yang resen. Elisa, silakan mau menyampaikan apa? Selamat pagi Bu, ini dengan ibunya Elisa. Ya. Oh iya, selamat pagi, Mam. Iya, ini saya mau tanya, semester ini udah ada kegiatan ya Bu? Soalnya ini yang biasa jemput kan papanya. Kebetulan rumah kami jauh Bu, di Betungan, di Simpang Kandis. Jadi mereka kebetulan berdua juga dengan adiknya kelas 2. Jadi waktu menjemputnya supaya bisa disesuaikan gitu Bu. Ya, terima kasih Ibu. Untuk kegiatan semester ini, kelas pelajaran kelas 2 dan kelas 5 itu selisih sekitar 1 jam. Kalau nggak salah kelas bawah 12.15, kelas atas 13.15. Lalu kalau untuk kegiatan ekskul direncanakan ada, namun untuk jam masih menyusul, sedang dipertimbangkan. Nanti saat pertemuan orang tua akan dijelaskan lanjut. Jadi nanti untuk orang tua akan ada sosialisasi tersendiri, Ibu. Oke Bu, terima kasih. Sama-sama. Pertanyaan berikutnya, Pak Agung. Tugasnya kapan? Apakah kelas 5B di kelas SD Pak Agung? Maksudnya apakah di kelas sedang? Kan kemarin kelasnya di lokal SD semua ya. Anak-anak di sini semua nanti di lokal SD ya. Oke. Kita paralel bersatu. Kompak juga kalian. Oke. Lanjut. Berikutnya, itu hari olahraga tadi sudah dijelaskan, hari Kamis. Oke. Bapak dan Ibu pastinya beli di sekolah atau cari sendiri? Untuk batik itu bebas. Ya. Oh iya, untuk batik itu bebas, silakan cari sendiri di luar ya. Nah, lalu untuk bawahannya itu anak-anak itu menggunakan hari Senin. Untuk semua anak ya itu berbentuk kemeja ya. Gitu ya, jelas ya anak ya untuk batik ya. Nah, selanjutnya Bu. Ini masih saya baca. Seragam pramuka apakah tidak dipakai lagi?
Oh tidak, kalau seragam pramuka nanti kita pakai ketika kegiatan pramuka saja, ekskul saja ya, karena kalau dari jadwalnya itu memang tidak ada pramuka pada pagi hari. Jadi hari Jumat mengenakan seragam sesuai dengan ketentuan. Oke, terima kasih Bu Rita. Pertanyaan berikutnya, untuk jam piket itu pagi atau siang? Kita pulang sekolah. Ya, piket kelas. Piket kelas itu biasanya Ya pulang ketika pulang sekolah. sekolah. Kayak dulu ya. Lalu, Kalau apakah masih ada agenda, Pak? ada dong. Nanti agendanya ini aja. Kalau agendanya itu ada yang Sekolah menyediakan, sekolah menyediakan enggak ya? sini. Kalau Jadi untuk penyediaan agenda atau tidak, nanti akan di ini aja infokan di grup. Nanti saya tanyakan. Kalau enggak agenda itu agenda tulis. Nanti kalau ada yang atau agendanya biasa ya anak-anak itu entah kesini Oke. Selanjutnya Ya, yang paling banyak ditanya. Oh, sudah semangat sekali nih. iya. tugasnya tulis. Jadi, Pak Bu, tugasnya Bu, silakan Bu, sampaikan Bu. ini kita dengarkan dulu tugas besok ya. Nah, ini pertanyaan yang paling tugas untuk jadi hari kedua, hari Selasa, anak-anak kelas 5 ini masih menggunakan Zoom, bertemu via Zoom. Namun, besok kita akan Zoom-nya per kelas. Jadi, kelas 5A bersama Ibu Rita, kelas 5B bersama Pak Agung, kelas 5C bersama Ibu Ari. Lalu apa kegiatan kita? Nah, di sini kita akan membahas karakter Tarakanita. Nah, dan di sesi setelah karakter Tarakanita, kita akan mempraktikkan salah satu nilai karakternya, yaitu percaya diri dan berani tampil. Tampil apa? Kalian semua sudah liburan 3 hari, 3 minggu nih. Pasti ada cerita liburan yang menarik. Maka besok kalian mempersiapkan diri untuk bercerita bersama teman-teman di dalam Zoom. Boleh ceritanya mulai dari nanti siang mau ditulis dulu supaya besok nggak grogi, boleh. Mau langsung spontan besok juga boleh. Nah, dari Berita atau Pak Agung mau menambahkan tugas besok hari? Cukup itu saja kalau bisa. Ya, jadi besok kita akan bicara tentang karakter Tarakanita, lalu kita akan saling bercerita tentang liburan. Ada yang bertanya? Ini ada pertanyaan Jason Edric. Nah, ini bagus nih pertanyaannya. Bu, pelajaran bahasa Indonesia, Pancasila, IPA, IPS, SPDP, apakah digabung punya jadi satu? Ya, Baik, Bu Rita coba menjawab ya. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan. Buku yang diperlukan itu kan ada 8. Buku tulis dan 1 buku kotak-kotak. Nah, 8 buku tulis itu untuk setiap muatan pelajaran kalau tematik ya. Dan
setiap mata pelajaran. Jadi kalau di tematik kan ada Pancasila atau PKN, kemudian ada Bahasa Indonesia, IPA, IPS, SBDP, itu bukunya masing-masing satu. Mungkin kalau dari kelima muatan itu yang akan cukup banyak dipakai itu adalah Bahasa Indonesia. Jadi mungkin untuk buku Bahasa Indonesia agak dipilih yang sedikit lebih tebal. Lalu buku-buku yang lain silahkan disiapkan masing-masing satu, supaya nanti kalau buku itu dikumpulkan, ya namanya Bapak Ibu Guru kan tidak mungkin dalam satu hari segera koreksi pekerjaan kalian, mungkin perlu dikumpulkan ya, bukunya dikumpulkan. Kalau kalian campur-campur ya, ketika besok mau belajar bukunya nggak ada karena dikumpulkan. Jadi kalian siapkan masing-masing muatan pelajaran ataupun mata pelajaran itu masing-masing bukunya satu. Kalau catatan tadi kan sudah dikatakan. Jadi materi itu akan dikirim di classroom. Kalian bisa kalau pengalaman tahun lalu, karena tahun lalu kan Ibu juga mengajar kelas 5, itu anak-anak ada yang mengeprint ya, mengeprint materinya yang dikirim di classroom, tapi ini tidak wajib, sifatnya silahkan bagi yang memang ada ya, kalau memang ada printernya dan memang berniat untuk mengumpulkan materi-materinya itu silahkan, karena kalau yang tahun kemarin, tahun ajaran kemarin itu murid-murid saya itu hampir sekitar 10 anak yang menyiapkan ya, menyiapkan itu dalam bentuk print out itu sudah dibawa ke sekolah. Jadi belajar itu mereka sudah membawa materi yang di print itu seperti itu silahkan. Kalaupun tidak, paling tidak materi yang di classroom itu sudah dibaca. Jangan sampai kami Bapak Ibu Guru sudah mengirimkan ya, mengirimkan tapi tidak dibaca. Jadi seolah-olah kan tidak ada gunanya. Seperti itu. Nah, buku kotak-kotak itu ada yang tebal, ada yang tipis, itu silahkan ya. Pokoknya disiapkan untuk matematika buku kotak-kotak saja, jangan buku bergaris. Supaya enak. Jangan sampai nanti ketika dibutuhkan kotak-kotak, beli saja dari awal disiapkan buku kotak-kotaknya. Begitu cukup jelas ya? Terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Silahkan anak-anak yang bertanya. Bu, Ya. kalau untuk guru bahasa Inggrisnya siapa, Bu? Untuk kelas 5, guru bahasa Inggrisnya adalah Mem Sari. Kemudian guru olahraganya adalah Pak Malam, guru PAK. Oke, Bu, terima kasih. Sana-sana. Pertanyaan berikutnya, Bu, kalau tidak bawa buku kotak-kotak gimana, Bu? Apakah perlu buku PR? Enggak. Ya, jadi PR ataupun PS itu termasuk tugas tertulis, hanya pengerjaannya di sekolah dan di rumah, maka bukunya cukup satu itu saja. Ya, Ibu tambahkan, seandainya begini nak, seandainya nanti pekerjaan kalian itu di sekolah tidak selesai dan tidak ada waktu lagi untuk mengerjakan,
Nah, itu bisa dilanjutkan di rumah. Maka tidak perlu ada buku PR, ya. Buku itu buku tugas saja, buku untuk bukan PS ya, kita nggak menyebutnya PS lah. Kita menyebutnya buku tugas supaya jelas, buku tugas. Jadi cukup disiapkan satu saja, buku tugas, ya, tidak ada PR. Gitu ya, paham ya? Oke. Sudah ya, sudah kita paham. Ada lagi? Kalau buku matematika, kalau tidak membawa buku kotak-kotak gimana, Bu? Diusahakan tidak pernah tertinggal bukunya ya. Disiapkan sejak malam ya. Kan nanti akan diberi jadwal. Jadi disiapkan buku apa yang harus saya bawa hari ini. Itu sudah disiapkan, jangan menyiapkan pagi hari. Siapkan itu ketika malam. Jadi kalian membaca materi di classroom dan juga menyiapkan buku-buku yang akan dibawa. Tidak mendadak pagi. Namanya mendadak itu pasti ada yang tertinggal. Jadi kita coba buat kebiasaan yang baik. Yang lalu-lalu misalnya semuanya disiapkan mendadak pagi, untuk tahun ajaran ini coba untuk menghilangkan kebiasaan semacam itu, ya. Lalu ada ini juga sampul bukunya bebas ya, bebas saja. Yang jelas diberi sampul supaya enggak gampang sobek dan sebagainya. Boleh di sampul plastik, boleh di sampul kertas coklat itu, boleh disampul pakai kertas kado, boleh disampul pakai kertas penanggalan atau kalender, silakan ya, bebas saja. Tuh ya, jelas ya anak-anak ya. Pertanyaan terakhir yo. Nah, pokoknya urusan batik, nanti kalau kurang jelas, tunggu saja surat dari kelas. Ya banyak yang tanya batik. Nah, sampul batik. Boleh, sampul batik, boleh. Mau bebas, mau ini pakai gambarmu aja boleh. Malah jelas lagunya, wah ini milik A gitu ya. Nah, yo. Gedungnya sebelah mana, Pak? Hah? Gedungnya sebelah mana? Gedung yang buat kelas. Betul. Nanti hari Rabu kami sambut. Kalau nanti bingung, Pak, ruang kelas 5 apa ini? Anak ini 5C sebelah mana? Bu, mana ruangnya ya? Nah, makanya nanti Pak Guru, Bu Guru menurut kalian di depan ya, menyambut kalian. Supaya kalian tidak nyasar masuk kelas, tahu-tahu masuk kelas sama. Lulusnya, tempat lulus kamu nanti. Ya, oke. Sudah ya. Anak-anak, terima kasih. Anak-anak sudah mengikuti Zoom perwalian dengan baik. Nah, tugasnya sudah jelas belum? Oh ya, belum. Untuk tugasnya sudah jelas ya? Sudah ya? Apa tugasnya tadi yang sudah jelas? Coba, satu anak. Jelaskan kembali. Suruh apa? Cerita tentang liburan. Pinter. Bercerita tentang liburan. Wah, boleh ditulis dulu, ya kan? Kalau supaya lancar. Misal kalau kamu tidak berpergian, ya kan ada kegiatan di rumah yang seru, misal ya kan, mancing belut di sawah dengan paman. Ya ceritakanlah, oke? Ya anak-anak.
terima kasih ya sudah mengikuti sumber kalian dengan baik, dengan kondusif ya. Kita sangat banyak ini 7 peserta termasuk guru ya kan. Untuk menutup kegiatan kita, aku minta ini siapa ya? Cari dulu. Cari dulu. Nah ini Valentino Sagala dari 5 juga tadi. Jangan. Nah ini. Maria Aleta CA 4B. 4B. Wah, jangan 4B kelasnya. Ikut kelasnya 4 ya. Maria Aleta yuk. Menutup kegiatan kita hari ini. Silahkan kita Maria Aleta. Pemain. Sudah. Ya. Sama Bapak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami tiap pagi hingga sekarang ini. Sekarang kami sudah selesai Zoom Tuhan. Semoga apa yang kami dengarkan hari ini bisa berguna untuk keesokan harinya. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Pujilah Kau dengan para wanita, Pujilah Tuhan. Santa Maria, ya Allah, kami yang berdosa ini, dan waktu kami mati. Amin. Amin. Tanpa Karolus Boramius, Akan Elizabeth, doa kami Bunda Maria bintang doa kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Maria Aleta sudah memimpin doa penutup. Bu, boleh difoto, Bu? Boleh. Ayo, Kita foto ya. guys. Nanti tak masukkan ke status, ya kan? Nah, Ya silakan mulai. oke. Open kamera. Open kamera semua lo ya. Action di depan Iya, kamera ya. boleh bergaya, ya kan? Gini, jalan. Halaman pertama. Siap. Bergaya aja semua, bergaya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya halaman kedua 1, 2, 3. Oke, halaman terakhir 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa besok ya. Dadah. Bye. Ibu, matikan ya.